Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Sobat Tomcat dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dalam video kali ini. Kita akan membahas tentang rangkaian protektor ya, proteksi PSU dari beban berlebih atau terjadi short di sisi beban sehingga arus dari PSU kalau tidak ada proteksi ya akan mengalir deras dan bisa mengakibatkan PSU ini panas dan kebakar. Untuk itu diperlukan rangkaian protektor yang salah satunya seperti ini di skemanya. Skema sederhananya seperti ini. Jadi kalau dilihat dari skema ini, sisi positif tegangan PSU yang positif PCC itu terhubung langsung dengan positif beban, sedangkan sisi ground negatifnya, jika dia bebannya normal, dia mengalirnya lewat MOSFET ini. Pakai MOSFET dan pakai satu MOSFET, satu transistor. MOSFET tipe N-channel, transistor NPN ya. Dalam praktikum kali ini kita pakai TIP ya, bukan BD139 tapi TIP 41. Jadi langsung saja kita praktek ya. Jadi posisi positifnya di sini. Ini groundnya, ground dari PSU kita. Lalu bebannya adalah 6 watt ini ya. Oke, begini. Lalu ini saya kasih ground ini ya. Untuk memastikan bahwa protektor ini berfungsi dengan baik, mengamankan rangkaian, mengamankan PSU, kita cek tegangannya ya. Jadi ini ground. Jadi yang diukur adalah tegangan PSU kita. Udah habis gantian aku. Tadi ini tadi dari tadi. pakai
power supply 9 volt. Tajam yang aku sakitin itu loh. Loh. 9 volt setengah ampere. Kita uji. Jadi nyalanya nggak maksimal karena ini harusnya 12 volt. Jadi begini, bila mana terjadi konslet di sisi beban, maka sistem rangkaian ini harus mampu mengamankan PSU ini dari arus berlebih sehingga menyebabkan panas dan bahkan bisa menyebabkan kebakar ya komponen-komponen yang di dalamnya. Atau kita langsung di posisi beban. Bola yang monyet. Ini namanya. Bebannya di Itu, sini. yeay, aku udah bola monyet itu ada bola, ada tulisan hapus. Ini saya sambung konslet misalkan. Iya. Nah, tegangan stabil ya. Jadi tidak terganggu PSU-nya karena sistem ini mengalihkan saat dilepas shotnya dan bebannya kembali normal, dia aktif normal lagi. Jadi ini adalah indikator false bahwa beban adalah beban dalam kondisi Kalau short bolanya jangan atau rusak. ini tuh. Kalau dilepas jalan lagi normal. Jadi penjelasannya adalah kita ke rangkaiannya. Saat pertama kali loading, maka di sisi gate akan mendapatkan tegangan di sini ya. Tegangan gate mendapatkan tegangan VCC. Harusnya dikontrol oleh R 1 kilo, bisa ditambahin potensio di sini tanpa potensio ya. Jadi sudah cukup. Untuk sistem yang lebih besar bisa jadi di sini ada potensio untuk mengatur bahwa gate tidak boleh terbebani oleh arus yang sangat tinggi, intinya gitu. Cukup dengan tegangan cukup dengan tegangan yang memadai, arus kecil, MOSFET sudah bisa on. Jadi saat ada tegangan VCC di sisi gate terhadap groundnya, ini groundnya kan ke source ini, ada resistor ini. Jadi resistor ini bisa jadi kalau dilepas gak ada masalah. Nanti kita uji coba ya. Mendapatkan VCC, MOSFET ini on, sehingga dari beban aliran arusnya seperti ini, dari drain ke source. Bolanya. Jadi kondisi awal seperti itu. Di saat ini short, set, Bolanya. maka transistor ini akan terpicu oleh tegangan. Tegangan di sini akan mendekati VCC. Loh, bolanya. Sehingga transistor ini on, seketika langsung ini on. Seketika langsung posisi tegangan dikit langsung drop dan MOSFET ini off. Tidak kondak. Sehingga posisi aliran arus menjadi ke sini, lalu ke LED indikator ini terbuang ke sini. Yang kedua adalah sini dan sini, meng-on-kan ini. Jadi seperti itu. Jadi kalau on tadi seperti ini, beban normal. Kalau off ya,
menyalakan LED di sini. Bisa ditambahin booster di sini. Jadi di samping ada indikator ini bisa ada booster juga. Karena kami tidak punya booster ini, cukup dengan LED aja. Oke, seperti itu gambaran proses kerja dari sistem ini. Gimana kalau R ini saya angkat? Oke. R ini di posisi backgroundnya ini saya angkat ya. Saya langsung jumper dengan kabel ini. Secara teori sih nggak ada masalah ini. Kita uji. Nyala sama ya, 9 volt. Lalu kita bikin short. Positif dan negatifnya beban kita short. Sama ya dengan yang tadi pakai R ya. Pakai R dengan watt gede. Jadi gak ada masalah seperti ini. Jadi fungsi yang R di sini boleh dikasih, boleh tidak. Supaya lebih hemat sih mending gak usah dikasih, nggak apa-apa, sehingga komponen yang terpakai lebih sedikit. Oke, demikian cara kerja dari sistem proteksi power supply terhadap beban yang error atau short, sehingga PSU kita tetap aman. Semoga hal sederhana ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.